Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa dengan perkuliahan organisasi komputer. Saya harap buku Computer Organization dan Arsitektur karya William Stelling edisi yang ke-9, chapter ke-9 tentang number system telah terbaca ya, sudah sempat dibaca. Baik, kita akan membahas tentang numbering system. Apa itu sistem bilangan atau numbering system? Ini adalah sebuah metode untuk menghitung atau mengetahui quantity, jumlah, gitu ya. Banyak cara untuk merepresentasikan angka atau bilangan. Untuk manusia pada umumnya kita menggunakan sistem bilangan desimal. Kita familiar menggunakan bilangan desimal seperti 0, 1, 2 dan seterusnya, dan 9 nanti berulang lagi, 10, 11, 12 dan seterusnya sampai 19, jadi 20 dan seterusnya. Pola akan terus berulang, keep repeating till infinity. Kenapa 10 digit? Nah, ini tidak begitu paham ya, mengapa harus 10 digit. Tapi memang ada beberapa metode atau sistem bilangan. Cuman manusia lebih familiar, lebih sering menggunakan sistem bilangan desimal. Nah, permasalahannya adalah komputer itu menggunakan sistem bilangan biner. Nah, tantangannya di sini. Komputer hanya memahami atau mengetahui angka 0 dan 1. Mengapa? Karena komputer pada dasarnya dibuat melalui atau tersusun atas rangkaian elektronik yang dimana arus listrik itu mengalir di dalamnya, di dalam komputer tersebut. Nah, tegangan itu yang membuat arus tersebut mengalir. Nah, di situ tegangan itu hanya ada 2 level yang yang dikenal atau yang dipahami oleh komputer. Yang pertama 0 volt atau zero atau ground atau dianggap sebagai mati, off, dan yang dikenal dengan yang berikutnya adalah 5 volt atau 3,5 volt yang dikenal komputer sebagai 1 atau on. Itu yang harus kita pahami di materi organisasi komputer ini. Nah, mengapa kita memiliki sistem bilangan? Supaya kita bisa menghitung. Terus, kenapa kok sistem bilangan bisa macam-macam? Tadi itu ada sistem bilangan desimal, ada sistem bilangan biner, nanti akan ada beberapa sistem bilangan yang lain. Mengapa? Nah, permasalahannya adalah ini adalah perubahan pengetahuan yang dikenal oleh manusia. Komputer itu hanya bisa memahami angka 0 dan 1. Nah, sedangkan manusia itu mempelajari angka, mengenal angka, khususnya angka desimal, itu jauh lebih dulu daripada belajar komputer.
Nah, begitu. Jadi decimal number system started long before the dawn of compute and is easy for human to use. Jadi manusia secara logika berpikirnya ternyata jauh lebih mudah menggunakan sistem bilangan desimal. Karena apa? Ternyata dalam sehari-hari itu sangat sulit atau nggak mudah kalau kita menggunakan bilangan biner pakai 0101, karena dalam penulisannya atau representasi angkanya tadi itu akan banyak teks yang harus ditulis meskipun nilainya sedikit gitu. Jadi biner itu kan basis 2, sedangkan desimal basisnya 10. Oke, ini contoh. Untuk merepresentasikan angka 65536, kalau dalam bahasa kita, bahasa desimal 65.536, itu kita hanya nulis 5 digit. 65536. Digit pertama, digit kedua, digit ketiga, digit keempat, digit kelima. Cukup 5 digit saja yang kita tulis. Nah, kalau kita merepresentasikan angka 65536 ini dalam biner, itu membutuhkan 16 digit bilangan biner. Bits itu adalah singkatan dari binary digit, biner digit, digit biner. Digit itu adalah jumlah angka. Kayak ini jumlah angka, kayaknya 6 digit. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 digit. Nah, dalam desimal cukup 5 digit untuk merepresentasikan angka ini, tapi dalam bentuk biner butuh 16 digit angka 0 dan 1 yang perlu dituliskan ketika kita hendak merepresentasikan angka sekian. Oke. Pada sistem bilangan itu kita akan di buku Computer Organization dan Arsitektur itu diajarkan sistem bilangan desimal, heksadesimal, oktal, dan biner. Ada 4 sistem bilangan. Oke, kita akan belajar tentang desimal. Nah, sistem bilangan desimal ini adalah sistem bilangan yang paling sering digunakan manusia ya pada sistem bilangan. Dia basisnya basis 10. Artinya apa? Ada 10 unit yang unik atau digit. Ada 10 digit yang unik yang digunakan pada bilangan desimal ini. 10 unit yang unik itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 nggak termasuk. Jadi ada 10 digit itu nolnya dihitung ya. Jadi ada 10 digit di sini. Nah, pola dimulai dari 0 dan diakhiri dengan basis min 1. Basisnya kan basis 10. Basis min 1. Basis dikurangi, berarti 10 dikurangin 1 sehingga 9. Jadi dimulai 0 diakhiri 9. Dan kemudian keeps repeating, berulang. Jadi 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 0, terus 10, 11, 12 kan repeat angkanya, penulisannya repeat lagi dan seterusnya. Ini angka desimal yang kita ketahui. Berikutnya sistem bilangan yang kedua, yaitu heksadesimal. Nah, bilangan ini itu sering dipakai di pemrograman komputer. Dia basisnya 16. Heksa itu artinya 16. Artinya apa? Basis 16 ada 16 digit. Nanti angkanya adalah dari 0 sampai F.
F di sini adalah angka atau huruf ya namanya gini ya. Dari maksimal dari angka heksadesimal 0, 1 base min 1. Berarti nanti 16 dikurangi 1 jadi 15. Oke, angka itu tersebut adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini bukan 10, tapi ganti huruf namanya. A, B, C, D, E, F. Sampai F. Kenapa F? Di sini ini sebenarnya kan perwakilan dari 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maksimalnya 15. Kenapa? Karena dia basis 16. Basis 16 itu dari 0 sampai basis min 1, 16 min 1. 16 min 1 adalah 15. Akhirnya lanjut yang berikutnya adalah setelah F dia 10, 11, 12, 10, 0, 11, 12 dan seterusnya. Kemudian 1A, 1B, 1C dan seterusnya. Nanti kelanjutannya adalah 20, 21 dan seterusnya. Ini adalah pola pattern dari bilangan heksadesimal. Jadi nanti itu maksimalnya itu dia mulai 0 sampai F. F ini ya. 10 sampai FF polanya. 100 sampai FFF. 1000 sampai FFF dan seterusnya. Nah, ini bilangan bulat X ini artinya apa? Untuk FF ini saja, FF itu dalam desimal itu sama dengan 255. Jadi angka heksadesimal FF itu sama dengan 255 di desimal. Sedangkan yang ini FFF pangkat, jadi F-nya ada 4 gitu ya. Angkanya sekian. Dari mana? Nanti akan lebih jelas, lebih detail itu di konversi. Penjelasan di konversi dari desimal ke heksa, ke oktal dan seterusnya. Nah, ini ada kemungkinan kayak gini nih, 7 FFFFF ini sama dengan 2 billion gitu kan ya. 2 miliar in desimal dan seterusnya. Nah, sekarang oktal. Oktal artinya 8. Nah, was used extensively in computer programming a while ago. Replace it by hex. Jadi bilangan oktal ini dulu secara sering digunakan di pemrograman komputer dulu, tapi sekarang sudah diganti oleh heksa. Walaupun masih dipakai, hampir sama, banyak kemiripan antara oktal dan heksa, hanya kumpulan digitnya saja. Nah, tetapi bilangan oktal ini sampai sekarang masih dipakai untuk mendebug atau assembly program yang baru yang digabungkan dengan yang lama dan seterusnya. Itu masih dipakai. Jadi kita perlu paham sistem bilangan selain heksa, oktal, nanti kita yang pasti harus paham tentang biner. Baik, kita kembali ke oktal. Oktal artinya 8, basis 8. Ini 8 digit dari 0 sampai berapa? Base min 1, 8 min 1 adalah 7. Angkanya adalah ini, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maksimalnya 7. Jadi kalau ada pengulangan, maksudnya lanjut, itu adalah kombinasi 1 dan 0, 1 dan 1. Jadi nanti ini 2 dan 0 bawahnya. Maksimalnya berapa? 7. Mirip bukan dengan desimal, cuman desimal 9, oktal ini maksimalnya 7, heksa maksimalnya 15, cuman setelah 9 itu ganti jadi huruf A, B, C, D, E, F dan seterusnya. Oke, jadi kalau kita tuliskan bilangan bulat dalam oktal angka 011
Itu kalau di dalam desimal itu artinya adalah 9. Dari mana caranya? Nanti akan ada konversi, cara mengkonvert. Oke, kita lanjut dulu dengan materi atau sistem bilangan biner atau binary. Sistem bilangan inilah yang dikenal oleh komputer, sehingga bahasa komputer itu kan to compute, asalnya dari to compute, untuk menghitung, dan menghitungnya pakai apa dia? Pakai bahasa atau sistem bilangan biner. Komputer hanya memahami 0 dan 1. Nah, bilangan biner ini B itu artinya apa? 2. Basisnya adalah 2. Jadi ada 2 variasi dalam 1 bitnya. Kalau nggak 0 dan atau 1. Ya kan? Basisnya 2, berarti 0 to base. 2 kurangi 1 adalah 1. 0 dan 1 saja. Oke, ketika susunannya adalah 0 dan 1. 1 bit sama dengan 2 unique value. Jadi 1 bit itu bisa berisi nilai unik, 2 buah nilai yang unik, yaitu 0 dan 1. 2 bits. Nah, ini 2 bits. Artinya apa? Artinya adalah ada kemungkinan ini isinya itu adalah ada 4 angka atau nilai yang unik. 00 ini bisa berisi artinya ini 0, ini 1, ini adalah 2, dan ini ada 3. Jadi ada 4 angka unik yang berisi 0, 1, 2, dan 3. Nanti kalau 3 bit, maka artinya apa? 8 nilai unik. Ini di mana sih? 2, 4, 8. Ini perpangkatan, ya kan? Ini adalah 1 adalah 2 pangkat 0 dan seterusnya. Ini menunjukkan 2 pangkat 0 dan 2 pangkat 1. Ini 2 pangkat 1, 2 dan 3. 8 adalah 2 pangkat 3. 4 adalah 2 pangkat 2. 2 adalah 2 pangkat 1. Dan seterusnya. Oke. Kita akan membahas apa perbedaan bits, bytes, dan words. Ini harus kita pahami karena kita akan sering ketemu dengan istilah ini. 1 byte itu memiliki 8 bit. Saya ulangi lagi bacanya ya. Ini namanya byte. Ini adalah bit. 1 byte memiliki 8 bit. Apa itu bit? Bit adalah binary digit, singkatan dari binary digit. Jadi digit biner, digit angka 0 dan 1, jumlah angka 0 dan 1 di dalam satu kumpulan angka. Nah, 1 byte isi kumpulan angkanya itu adalah 8 digit. Oke, sedangkan 1 word itu memiliki 16 digit. 16 bit. Oke. 1 byte 8 bit, 1 word 16 bit. Nanti kita akan kenal juga namanya 1 double word. Itu memiliki 32 bit. Jadi di sini word ini nama ya, nama satuan. Byte, word, double word, nama satuan. Jadi kalau ditranslitkan jangan terlalu kaku, ditranslitkan dengan satu kata gitu. Kalau pakai Google Translate, ini nama satuan. Oke. Byte is the smallest unit of memory allocated. Jadi di dalam alokasi memori itu ada unit terkecil untuk satuannya, itu kita kenal dengan byte. Oh iya, yang perlu diingat, penulisan kadang-kadang kita perlu memperhatikan juga ya. Kayak KBPS, B-nya besar apa kecil? B kecil itu biasanya bits, B besar itu bytes. Nah ini, cuman hanya banyak orang yang tidak atau kurang memperhatikan, sehingga asal aja nulisnya. Ya, kayak kita nulis
dokter atau doktor itu kan D-nya yang besar apa yang kecil, Bu? Yang kadang-kadang yang benar itu dokter D kecil, dokter D besar gitu dalam penulisan bahasa Indonesia. Cuman banyak sekali orang yang menuliskan dokter itu D besar dan sebagainya. Jadi kita berusaha fleksibel ketika membaca. Kita harus berusaha paham kira-kira yang dimaksud itu bait apa bit gitu ya. Cuman standarnya memang B besar, bait itu adalah B besar nulisnya ya. Oke. An int is 32 bits. Jadi int ini integer, bilangan bulat, dan itu adalah 32 bit atau one double word. Oke ya, double word ini adalah satuan. Jadi kalau ditranslate nanti satu double kata gitu, jangan begitu. Kalau ditranslate ke Google Translate, jadi harus hati-hati. Ini adalah satu double word. Ya, 32 bit adalah satu double word. Ini contoh. Susunan digit ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah 1 byte. Ini 1 byte, 1 byte, 1 byte gitu kan ya. Nah, 1 word itu 16 bit. Nah, jadi hampir sama dengan 2 byte gitu ya. Nah, ini 1 word. Dan kalau 32 semuanya segini nih, itu namanya 1 double word. Contoh, ini adalah angka biner tersusun atas 8 digit. Nah, di sini ada angka 1. Ini artinya apa? Ini adalah artinya ini angka 1 di desimal. 2 pangkat 0 adalah 1. Ini 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1. Yang kedua ini ya, yang baris kedua. Contoh yang kedua. Sehingga in binary ini adalah 3. Ini di dalam binary itu sekian panjangnya, 1 byte. Terus kemudian ini sama dengan value-nya, nilainya itu adalah 3 dalam desimal. Jadi komputer nuliskan angka 3 itu kita pahamnya 3 nih di mata kita manusia human. Nah, komputer nulisnya begini gitu. Kita ngetik 1 di keyboard kita, itu nanti ada kode ASCII terus ngerubah gitu kan ya. Nanti dalam bentuk ini. Nah, ini harus kita pahami. Oke. Biner. 2 bits can represent 4. Jadi 2 bit, ini kan 2 bit. Tersusun dari 2 digit biner. Nah, ini bisa merepresentasikan 4 unique combination. 4 dari mana? 2 pangkat 2. Dan telah saya sampaikan di awal tadi ya, sempat saya singgung. 4 bit dapat direpresentasikan 16. 16 dari mana? 2 pangkat 4. Oke, sehingga kalau kita menunjukkan 4 bit, 2 bit angka, itu maksimalnya ada didesimalkan itu 0 sampai 3. Ini adalah desimalnya adalah 0, desimalnya ini adalah 1, desimalnya ini adalah 2, dan ini 3. Oke. Untuk 4 bit ada 4 digit angka biner. Nah, ini adalah 0 artinya di desimal. Dan seterusnya. 8 bit kan represent ini 256. Dari mana? 2 pangkat 8. Itu artinya apa nanti? Itu antara 0 sampai 255. Karena kan basisnya kurangi 1. Kenapa kurangi 1? Ya tadi kepake 0. Oke. Jadi 8 bit sama dengan 1 byte sama dengan 2 pangkat 8. Kenapa 8? Isinya 1 byte itu 8 digit.
sama dengan 256 unique combination. Oke, dalam 1 byte itu bisa isinya itu 256 unique combination. Sedangkan 16 bit atau berapa tadi 16 bit? 1 word. Atau dikenal juga 2 byte. Itu 2 pangkat 16. Itu sama dengan 65.536 unique combination. Kombinasi angka yang atau value yang ada di angka word tadi itu ada sekian. Dan kalau yang angka double word 32 bit tadi itu angkanya bisa sekian, 4 miliar. Baik, ini adalah contoh representasi dari 4 bit. Ini 4 bit ya, 000 sama dengan 0 di desimal, 001 di heksa. Itu adalah 1, 0010, 2, 0011, 3, 0100, maaf ini biner ya, 0110, 01004 dan seterusnya. Biner di sini sampai 15 harus 11 semua ini adalah ini sama dengan 15. Ada 15 maksimal 15 atau artinya 16 kombinasi, 16 unique kombinasi. Oke. Dari susunan angka biner ini itu kita akan kenal dengan istilah LSB dan MSB. LSB itu yang paling kanan, list, dan ini yang most, yang paling kecil dan yang paling besar. Oke, jadi kita menghitungnya kalau pakai biner itu dari kanan ke kiri. Ya, jadi di sini basis baris, bukan baris, kolom ya. Kolom yang pertama 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4 dan seterusnya. Oke. Ini 1, 2, ini kan 0 semua. 0 semua maka dia 0 kan, 0 ini dikalikan semua. Ketika dia muncul angka 1 dikalikan 2 pangkat 0, 2 pangkat 0, berapapun pangkat 0 adalah 1 kan, 1 kalikan 1 sama dengan 1 dan seterusnya. Oke, dan ini ketika dia 1 semua itu adalah angkanya maksimal adalah 255. 8 bit sama dengan 1 byte dalam sistem biner. Dan ini bisa merepresentasikan 256 number di desimal. Oke, ini seperti yang saya sampaikan tadi ya, 2 pangkat 8 bisa merepresentasikan 256 angka. 2 pangkat 16 bisa merepresentasikan 65.536 angka. Ya, asalnya ini itu dari mana? Ya, sama jadi dijajar lagi. Ini kan masih 8 nih. Dijajar lagi angkanya ini 8 digit lagi, sehingga tambahin lagi nih 2 pangkat 7, 2 pangkat 8, 2 pangkat 9, 2 pangkat 10 terus sampai 2 pangkat 15 karena 16. Nah yang 2 pangkat 8 ini yang disebut dengan oktal, nanti 2 pangkat 16 ini yang disebut dengan heksa. Oke, kita akan membahas tentang konversi. Kita perlu belajar yang convert supaya jadi convert itu mirip dengan translate ya. Jadi ini komputer nih pahamnya angka desimal nih, angka biner nih. Sedangkan manusianya pahamnya angka desimal. Nah, itu kan harus supaya sama-sama paham, harus ada yang translatornya, ada convertnya gitu kan. Yang semacam kurs dolar sama rupiah, dan bisa tukar menukar, itu harus paham kurs. Ini paham konversi. Nah, mirip-mirip dengan demikian. Oke.
kita udah kenal istilah 8 bit. 8 bit biner. Bit itu adalah binary digit. 8 binary digit sama dengan 1 byte sama dengan 256 unit combination. Ini adalah di desimal. Oke, sekarang kita coba. Ini ada biner, ada oktal, ada desimal, ada heksa. Biner yang dikenal oleh komputer, desimal yang dikenal oleh manusia. Oke, ada bilangan biner sekian, 000. Kombinasinya ya 00011. Kombinasi perubahan angka 1 dan 0-nya. Sampai maksimalnya adalah semuanya 1. Jadi dari 0-nya semuanya 0 dan yang terakhir adalah semuanya 1. Nah, kemudian di oktal, masih ingat oktal? Dia per 8. Oktal itu artinya 8 oktal. 0, 1 dan maksimalnya 7. Dia akan berulang nanti 10 sampai 17. Nanti akhirnya 20 21 sampai 27. Balik nanti dan seterusnya. Sampai terakhirnya adalah ini sama dengan 377 di oktal. Bagaimana dengan di desimal? Angka ini, angka biner ini itu adalah di desimal dengan 0, 1, 2, 3, 4, nah seterusnya sampai 255. Dan binari, dari biner ke heksa, masih ingat heksa? Heksa adalah 16, basis 16, berarti dia maksimalnya adalah 15. Kan 16 kurangi 1. 0, 1, 2, 3 sampai 9 ganti jadi huruf A, B, C, D, E, F. Dan ketika semua kombinasinya dia jadi angka 1, dia jadi FF. Nah, permasalahannya adalah ini kombinasi angka itu kan macam-macam ya. Kita kan nggak mungkin menghafalkan semua ini. Oh, binernya 1 gini, biner masih 1 masih hafal, 1, 2, 3 hafal ya. Makin ke bawah nggak hafal sudah kombinasinya. Maka kita harus cari tahu polanya, rumusnya. Jadi bagaimana Montfort mindah dari biner ke desimal, dari desimal ke biner, dari biner ke oktal, oktal ke biner, dari biner ke heksa, heksa ke biner, dan seterusnya. Oke, kita akan konversi dari biner ke heksa dan oktal. Dari biner ke heksa dan oktal. Oke, ini ada binary number, ada oktal, ada heksa. Kita masukkan angka binary number sembarang. Nah, maka ini oktalnya adalah angkanya demikian. Heksanya adalah demikian. Nah, caranya gimana? Untuk mengkonvert binary number ke oktal, caranya adalah split binary number into pairs of 3. Pisahkan gitu ya. Angka biner tadi itu, angka biner ini dipisah-pisah into pairs of 3. Jadi 3 pasang. Jadi isinya 3 dipisah, 3 dipisah, 3 dipisah, dan seterusnya ya. Jadi semacam ini dari susunan angka biner ini. Kenapa kok dipisah 3? Karena oktal itu adalah 8. 8 itu adalah 2 pangkat 3. Nah, angka 3 inilah yang mendasari kenapa dipisah jadi 3. Oke, 001 itu artinya adalah 1 di desimal. Ini angka biner dibawa ke desimal. 010 artinya adalah ini. Baik di desimal maupun di oktal sama ya. 0 dan 0113 1004. Nah, angka biner 001 ini sama dengan oktal 1. Nah, sedangkan angka biner 100 sama dengan oktal 4. Ya, ini angka 011 sama dengan 3, 010 sama dengan 2, dan seterusnya. Untuk mengonvert angka biner ke heksa, heksa adalah basis 16. Split binary number into pairs of 4. Pisahkan
angka biner tadi itu dalam 4 pasang, 4 angka, 4 digit. Mengapa kok 4? Karena heksa artinya 16 adalah 2 pangkat 4. Nah 4 inilah yang mendasari alasan dia dipisah jadi 4. Sama, ini cuma diiris-iris jadi 4, set, habis itu lagi set 4, jadilah ini. Baik, akhirnya ini dirubah dalam bahasa angka heksa. Kalau tadi itu ini angka oktal, ini angka heksa. Ini adalah angka 1. Angka 1 di heksa juga 1 begini ya. Ini adalah sebenarnya ini adalah 2 pangkat 0 1 ya. 2 pangkat 2 pangkat 3. Berarti 8 ditambah 4 ditambah 1, 13 ya. Nah 13 itu di heksadesimal artinya adalah D. Kan hampir 9, 10, 11, 12, 13. 9 A, B, C, D. Oke, D ya. Sedangkan 100 ini adalah 2 pangkat 3 kalikan 1 adalah 8. 8 sama aja di desimal maupun di oktal dan heksa itu sama 8. Nah, maaf di oktal beda ya karena dia per 7. Di heksa dan di desimal sama. Baik. Oke, catatan binari 1000 ini bukan 1000 sih, 100 ya. 1000 itu di heksa sama dengan 8. Sedangkan binary 1101 itu di desimal sama dengan 13 yang saya namakan tadi ya. Nah, 13 itu dibawa ke heksal sama dengan D. Oke, sekarang kita konversi dari konversi heksa dan oktal ke biner. Kenapa ini dikelompokin? Karena heksa dan oktal itu sangat mirip gitu. Sangat mirip. Heksa dan oktal. Oke, kita coba heksadesimal ke biner. Tadi ini ada 8D1. Kita pisah 8D dan 1. Ini dirubah ke angka biner, angka-angka ini. 1 dalam biner karena dia heksa ada 2 pangkat 4 angka berarti kan ya tadi itu 1 sama dengan 001. D kan tadi 13 ya, 13 itu didesimalkan dibinerkan adalah 1101. Sedangkan 8 ini didesimalkan adalah 1000. Sehingga ketika disusun ulang kembali dirapatkan ini dihimpitkan, susunannya demikian. Ini adalah dari heksa ke biner. Itulah kenapa ya kita kalau bahasa sehari-hari menyebutkan angka sehari-hari menggunakan biner, alangkah rumitnya ya kan, panjang sekali untuk nulis sebuah angka ini ya, sehingga manusia lebih enak, lebih nyaman pakai desimal. Masalahnya komputer pahamnya pakai ini. Nah, untuk merampatkan komputer nulisnya nggak begitu banyak, dirampatin dalam bentuk byte, dirampatin dalam bentuk word dan sebagainya untuk memudahkan. Oke, kita bawa ke oktal to biner, konversi dari oktal basis 8 ke biner basis 2. Oke, kita ada angka 4321. Kita pisah-pisah 4321 oktal. Ketika oktal kan 8 itu artinya oktal. 8 itu maka artinya adalah 8 berasal dari sama dengan 2 pangkat 3. Maka kita munculkan 3 pasangan angka biner di bawah ini. Oke, angka 1 di oktal itu sama dengan angka 001 di biner. Angka 2 di oktal sama dengan angka 010 di biner. Angka 3 di oktal sama dengan angka 011 di biner. Angka 4 di oktal sama dengan angka 100 di
Baik, sekarang kita convert ke desimal. Binary to decimal. Nah, untuk convert ke desimal ini kita harus ingat ada namanya, istilahnya ini position value. Ini di buku komputer organisasi dan arsitektur sudah dijelaskan ya di buku karya William Sterling itu. Jadi nanti bisa dibaca ulang. Ini banyak di presentasi ini banyak singkatan-singkatan dari int, dari integer, position, value dan sebagainya ya. Oke. Ini position value. Jadi ini menunjukkan posisi digitnya. Nah, position value ini kenapa Ibu sampai 7 aja? Ini menunjukkan apa? Berapa digit? Yap, ini adalah 8 digit. Ini adalah oktal. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. 8 digit. Oke, kita masukkan 1. 2 pangkat 0 adalah sama dengan 1. Berapapun pangkat 0 adalah 1. 2 pangkat 1, 1. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 4, 16. Dan seterusnya. Oke, tadi ini position value. Nah, ini ada binary value. Angka biner. Nah, yang merah ini saya tandai merah. Ini adalah angka biner yang mau kita rubah ke desimal. Dan ini angka ini adalah angka posisi dari digitnya. Oke, nah untuk berubah dari biner ke desimal ini perlu dikalikan antara biner dengan positionnya. Binary value dan position value dikalikan. Jadi 0 kalikan 1, 1 kalikan 2, ditambah 0 dikalikan 4, ditambah 0 kalikan 8, ditambah 1 kalikan 16, tambah 0 kalikan 32, ditambah 1 kalikan 64, tambah 1 kalikan 108, dan seterusnya ya. Sehingga kalau dijumlahkan hasilnya itu akhirnya untuk angka desimal 210, maaf, angka desimalnya angka binernya 110 itu dibawa ke desimal jadi angkanya 210. Dari mana? Adalah menjumlahkan ini semua. Oke, semoga mudah dipahami ya. Baik, kita lanjut ke oktal ke desimal. Oktal ke desimal. Oke, ada position value sama. Cuman bedanya adalah kalau tadi itu binary itu 2 ya, 2 pangkat ya. Kenapa? Karena BB 2. Oktal adalah 8. 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2, 8 pangkat 3. Oke. Kita lihat, misalkan ini adalah oktal value-nya 7614. Dirubah ke desimal. Tinggal dikalikan. 4 kali 1 ditambah 1 kali 8 ditambah 6 kalikan 64. 64 dari 8 kali pangkat 2 ya. Dan 7 dikalikan 512. Sehingga hasilnya sekian. Sehingga angka oktal 7614 itu bila dirubah ke desimal itu bacanya adalah 3980 desimal. Selanjutnya kita akan membahas tentang konversi heksa to desimal, mengkonversi heksa ke desimal. Heksa, ingat 16. Oke, kita lihat position value-nya 16 pangkat 0, 16 pangkat 1, 16 pangkat 2, 16 pangkat 3. Oke. Misalnya kita punya angka heksanya adalah AD3B. AD3B. Nah, ini kita coba kalikan. B kalikan 1, 3 kalikan 16 D. Lah B ini apa ya? Masuk D1. Nah, masih ingat nggak?
Kan maksimalnya heksa itu untuk tulisan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 terakhir hampir 9 apa? A, B, C, D. Berarti B kira-kira apa? 11. Ya kan? A-nya 10, B-nya 11. Sehingga ini 11 kalikan 1. Ini 3 tetap 3 ya, 3 kali 16. Yang D ini yang perlu dipikir. 3 itu D itu apa? D itu A, B, C, D berarti 10, 11, 12. Sebentar. A, B, C, D 10, 11, 12, 13. 13 kali 256. Ini berarti 10 kalikan 4096. Ya. Kemudian dijumlahkan angka-angka ini sehingga untuk nilai heksa AD3B itu sama dengan decimal value-nya adalah 44.347. Oke, selanjutnya kita konversi desimal ke biner. Oke, kita coba mengkonvert angka 13 desimal ini ke biner. Oke, ingat ke biner. Biner 2 pangkat ya kan? Ya. Pangkat 0 dan seterusnya ya. Ini bisa lebih panjang. Tergantung ini nanti desimalnya berapa. Oke. Oke, caranya dengan bagaimana kalau mengkonvert ke biner? First find divisor and modulus operator. Jadi kita pakai operator di pembagian dan mod. Jadi kita lihat angka 13. Apakah misalkan nih 13 tadi itu kan ini kan pilihannya adalah 1, 2, 4, 8, 16, 32. Kira-kira mungkinkah dia sampai di sini 13? Kan nggak mungkin. Jadi dia pasti susunan antar ini aja, panjangnya antara sekian, antara digit 1, 2, 3, 4 digit saja nih. Nggak mungkin digit yang sana karena dia lebih kecil daripada 16. Pertanyaannya adalah apakah 8 lebih besar dari 13? Oh bukan. Berarti kalau bukan berarti ya oke, berarti kita pakai 16 lebih besar dari 13. Oh iya, berarti nggak dipakai gitu ya. Sehingga yang dipakai adalah operatornya, yang dipakai adalah 8, first operatornya. Oke, 13 dibagi 8. Berapa 3 bagi 8? Dia adalah 1. Sisa berapa? Sisa 5. 13 kurangi 8 adalah 5. Selanjutnya sisa 5 tadi itu dibagi lagi dengan 4. 4 dari mana sih? Dari ini loh. 4 itu dari sini. Oke, sisa kan 1. 5 dibagi 4 sama dengan 1. Sisa berapa? Sisa 1. Next, 1 dibagi berapa dong? Kalian tahu nggak bagi berapa? Yup, bagi 2. 1 dibagi 2 berapa? Dalam hal ini 0 ya, bukan setengah ya. 0 nggak bisa dibagi. Sisa berapa? Sisa 1. Nah, 1 masukkan lagi. 1 dibagi 1 sama dengan 1. Sisa berapa? Sisa 0. Jadi jawabannya berapa? Ini jawabannya. Jadi angka 13 desimal kalau dikonvert di biner jadinya. Nah, ini hati-hati nulisnya dari belakang depannya. Ya. Depannya yang ini 1101. Jadi makanya perlu tahu LSB dan MSB-nya. LSB least significant bit, MSB most significant bit. Bit LSB yang terkecil, MSB yang paling besar. Sehingga hasilnya adalah ini. Hati-hati jangan kebalik nulisnya dari depan belakang atau belakang ke depan, ini harus hati-hati. Jadi hasilnya adalah 1101 itu di biner sama dengan 13 di desimal.
Oke, ini petunjuk masuknya dari mana. Oke, kita sekarang coba convert dari desimal ke heksa. Oke, kita akan mengkonvert angka 44.347 desimal ya ke heksa. Heksa adalah 16, maka position value-nya 16. 16 pangkat 0, 16 pangkat 1, 16 pangkat 2 dan seterusnya. Kita nggak tahu nih sampai berapa ya pangkatnya. Kemudian harus kita garis bawahi adalah ini kalau 16 pangkat 4 kan 65.000 sekian ya. 65.000 sekian itu kan kebanyakan untuk angka 44.347. Jadi yang dipakai terbatas sampai 16 pangkat 3. Oke, kita coba masukkan angka 4434 dibagi 4096. 4096 dari mana ini angka ini? Ini dibagi ini sama dengan berapa? Sama dengan 10. Tapi sisa 3.387. Nah, ini dimasukkan lagi nih. 3.387 dibagi 256. 256 berapa nih? 13. 13 sisa berapa nanti? 59. 59 dimasukkan lagi dibagi 16. Nah, dibagi 16 berapa? 3. 3, maka 59 dibagi 16 itu sisa 3, sama dengan 3, sisanya 11. Baru kemudian 11 dibagi 1 sama dengan 11. Hasilnya adalah desimalnya adalah 10, 13, 3, 11 heksa untuk desimal, dan heksanya adalah AD3P. Oke, kita bahas tentang conversion complement. Oke, ada ones complement atau not. Nah, ini misalkan nih ya, ada 32 bit dengan nilai 36. Ini jumlah bitnya, ini nilai angkanya. Misal nih, ada 32 bit, berarti kan ada tersusun jumlah bitnya adalah 32. 8, 8, 8, 8, ada 4 pasang delapanan. Oke. Kemudian 36. Nah, 36 dimasukin ke sini. 36. Di sini adalah 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 3. 2 pangkat 0, 1, 2. Jadi 4. Oke, ini adalah 32 tambah 4, 36 ini ya. Di sini posisinya. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau ada komplement? Nah, simpelnya komplement itu adalah nih. Ketika muncul komplement, dia merubah dari 0 ke 1. 0 ke 1. Semuanya. Yang 1 jadi 0. Ini 1 jadi 0. Komplement. Ya, secara simpelnya itu adalah dia menginvert the bits. Menginvert every digit angka biner yang ada di sini. Nah, ada juga ini namanya ones complement, komplement cuma sekali. Dan ini adalah dua komplement. Misalnya contoh, ini kita ada 32 bit angka dengan nilainya adalah 36, sama kayak tadi ya, nomor di atas. Maka dilakukan two complement plus 1. Nah, angka tadi dikomplementkan, kemudian dijumlah dengan ditambah 1. Nah, hasilnya adalah minus 36. Nah, ini keistimewaannya di situ. 36 angka tadi itu. Angka 36 kalau dilakukan two complement, hasilnya jadi minus 36. Ini keistimewaannya pada sistem bilangan biner.
Ini ditambahkan. Nah, ini bermanfaat untuk kenapa sih kita belajar ini? Ini bermanfaat untuk kompresi data, jadi zip data, untuk pengiriman data, security data, dan seterusnya. Ini rule complement ini, aturan komplement ini memudahkan kita untuk mensiasati data tadi itu, sehingga bisa dikonvert dari lebih kecil, bisa kemudian lebih aman, dienkripsi dan seterusnya. Itu bermain terhadap susunan angka biner ini. Oke, baik, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan untuk materi sistem bilangan pada perkuliahan organisasi komputer ini. Semoga bermanfaat. Silakan dibaca kembali ya buku Computer Organization dan Arsitektur William Stelling yang sudah saya share melalui Edmodo. Saya akhiri. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.